Geda gede geda oh. Liatin udah makin gagal bikin kakak jadi suka. Hari ini kita mau wawancara nih di area Santika. Lebih tepatnya kita pengen wawancara di pedagang es buah. Yuk. Oke guys, sekarang aku lagi sama tuh penjual UMKM es buah Mumtaz. Sebelumnya kita kenalan dulu ya sama abangnya. Abangnya namanya siapa? Nama saya Tony. Liatin udah makin. Oh, namanya Tony guys. Terus abang udah berapa lama nih kerja di sini? Gue itu mulai dari 2021. Oh, dari 2021. Ya. Nah, terus kalau misalnya es buahnya sendiri udah dari kapan adanya? Adanya itu dari 2019, Kak. Oh, udah lama juga ya. Nah, terus kenapa abang tahu nggak? Dulu itu kenapa pilihnya jualannya es buah? Karena es buah itu jualan es ya kepengen karena udah punya keahlian aja sih. Oh gitu. Terus habis itu kenapa namanya es buah Mumtaz? Itu nama dari ini sih, nama nenek moyang. Oh, Ya. aku mau nanya nih, apa yang bedain es buah di sini sama es buah lain? Kalau es buah di sini tuh bedanya pakai gula asli, Kak. Pakai gula asli. Iya. Cara abang buat ngadepin pesaing itu gimana sih bang? Saya sih kita mah konsisten dari rasa esnya aja sih. Iya. Oke bang, tadi abang bilang abang udah mulai usaha ini dari tahun 2021, Ya, berarti udah 4 tahun dong. tahu. Nah kalau saya boleh tahu dalam 4 tahun itu usaha abang tuh tantangan paling beratnya itu apa? Ada nggak bang? Tantangan yang paling berat itu cuma ini sih, cuaca hujan. Udah sih itu aja. Udah itu aja. Terus ini es abang ada varian apa aja nih? Kalau varian kita itu ada 9 rasa, Kak. Ya apa aja? Ada es buah, es jambu kayak coklat, cappuccino, taro, mangga, alpukat, sirsak. Kalau best seller buat dari para pelanggan itu apa biasanya bang? Best seller pelanggan sih es buah sih, Kak, sama cappuccino. Ya bang ya, Ayo, Mas. waktu pas awal abang bikin usaha ini abang ada rencananya kan? Eh, Susun rencananya gimana ya? rencana sih nggak ada ya. Ah. Nah, kalau dulu tuh ada apa ya namanya, punya kalian aja sih, jadi kita iseng-iseng aja buka. Jadi emang sebelumnya udah punya skill buat bikin jus gini, es buah Ya. gini ya. Tapi pas awal-awal buka itu kan pasti kan kita ngandelin dari pedagang yang lewat ya. Kalau misalnya orang lewat kan baru pengen beli tuh. Ya, Ada strategi khusus nggak? Atau misalnya cara yang abang pikir biar orang tuh datang gitu ngeliat? Soalnya kan pedagang buah kan es buah pasti banyak tuh. ya. Ya. Kalau strategi khusus tuh paling yang kita jualan dari esnya aja sih, Kak, warna-warni biar orang tertarik. Tapi emang bener sih kalau misalnya jualan es buah nih daya tariknya dari sini bang, bener sih. Kalau misalnya warna-warni kan orang ngelihat pasti banyak pilihannya ya, jadi tertarik. Tapi pas awal-awal abang ngerintis itu omset yang abang dapat itu kira-kira seberapa ya bang? Apakah sesuai ekspektasi abang? Kalau misalnya emang abang nggak bisa sebutin nominalnya? Kalau masalah penghasilan sih, kalau dari awal itu emang agak naik turun sih. Iya. Awal buka kita Apa pas abang awal buka langsung bikin banyak rasa begini nggak? enggak, kalau awal kita paling 5 rasa, Kak. Cuma 5 rasa. 5 rasa doang. Dari penjualan nutup modal nggak kira-kira tuh pas awal-awal? Awal buka itu modal kembali sih. Modal balik? Cuma untung dikit lah. Butuh berapa lama buat balikin modalnya? Atau seminggu, 2 minggu, atau mungkin cuma beberapa hari tuh balik modal tuh bang? Cuma sehari, Kak. Oh sehari ya? Ya, Berarti bisa dibilang jualan ini lumayan cepat balik modalnya ya? ya. Cuman emang masalahnya di untungnya, komputernya. Boleh spill bang, kalau misalnya per hari atau per berapa hari modal buat bikin esnya lagi itu berapa ya? Ada jenjang waktunya nggak buat restock ini? Kalau kita sih sehari sih, Kak. Setelah hari jualan satu. kita bikin lagi gitu, Kak. Abangnya pernah ini hitung berapa yang harus dikeluarin per harinya? Enggak sih, kita paling sehabisnya aja, habis nggak habis gitu. Oh, sehabisnya baru di restock lagi ya? Ya, Kira-kira paling banyak pengeluaran berapa bang buat restock bang? pengeluaran paling banyak Ah. itu pengeluaran keuangan apa? Keuangannya? Keuangannya Buat misalnya restock semuanya gitu, paling banyak berapa? paling
2 juta sih kak. Oh 2 juta ya. Ya Setiap hari harus ngeluarin sekitar segitu. tergantung kak. Kalau es kita kan bikinnya kayak adonannya, jadi Iya. walaupun nggak kebikin juga itu bisa buat besok lagi kak. Oh bisa besok lagi ya. Jadi kita nggak bisa ngeluarin modal lagi itu, masih bisa dibikin lagi buat besok. Oh oke. Berarti kalau misalnya emang di hari itu masih banyak, masih bisa buat besok lagi dong ya. Iya, Oke. itu kak. Boleh spill bang, ini harganya berapa aja bang? Yang paling itu satu porsinya 5.000 sih kak. 5.000-an ya? Iya. Semua untuk semua rasanya. Semua. Modal keseluruhan pas awal bikin berapa bang? Modal awal bikin sih. Kan pasti beli mesinnya, beli tempatnya juga kan. Iya. Nah, Itu di total sama peralatan semua sama rupa juga itu nyampe 25 juta. oh hampir 25 ya. Iya. Dan dari 25 itu balik modal hanya dalam beberapa hari doang. Boleh di-spill bang, per hari misalnya omset berapa? Spill kalau misalnya nggak bisa spill angka, spill digit lah. Iya. Ya, sampai ini paling sih 3 juta. Hampir ya, 3 juta. Jadi untuk buah-buahannya beli di pasar Indo. Itu Kalau misalnya ini kan pasti kan pakai perasan juga ya bang ya? pakai perasa. Iya. Di sini kita nggak pakai perasa. Oh, nggak Kak. pakai perasa? Iya, di sini ori semua. Mantep bang. Ya soalnya jarang-jarang nemu yang begitu. Iya. Kalau misalnya berarti ini benar-benar pakai buah asli ya? Buah asli. Makanya orang-orang tertarik. Iya, kan? Karena dari buah asli kan. Mantep bang. Bang, kira-kira tadi kan udah semua nih dijelasin tentang usahanya lah ya. Nah, saya mau nanya terkait pelajaran paling penting apa sih bang yang abang dapat setelah abang mendirikan perusahaan ini? Pelajaran yang paling penting sih pengalaman kita cara keuangan, terus cara keuangan juga tuh itu aja sih. Kira-kira apa nih pesan yang mau abang sampaikan untuk orang yang mau memulai usaha? Mulai pesannya sih cuma satu ya, harus kuatin mental sama dana, belajar. Jika diberi kesempatan dari untuk memulai awal, apa sih yang ingin diperbaiki untuk memulai ini? Ini sih cuma kayak masalah keuangan. Iya, itu harus diperhitungkan terlebih dahulu lah masalah keuangan. Oke bang, udah itu aja mungkin dari kita. Makasih ya bang ya. Maaf ya agak grogi kok. Ya nggak apa-apa, kita juga sama lagi.